صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, perindu-perindu syafaat Nabi dan perindu-perindu surganya Allah, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah etunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyaratan haramika wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Saya akan kembali tegaskan sebelum kita melanjutkan, karena ini penting, akan kembali dibaca yang kemarin. Hadis yang ke 119. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول. Nah, ini saya mendengar Abu Hurairah berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi suatu ketika Nabi ditanya, artinya ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, inna fulanata taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaka bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahli an-nar. Nah, ya, saya tegaskan kembali. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Ada seseorang yang setiap malamnya dia taqumul lail, salat sunnah malam, salat tahajudnya bagus, qiyamul lail bagus. Wa tasumun nahara, dan setiap siangnya paginya dia sering berpuasa sunnah setiap hari. Wa taf'alu wa tasaddaqu, dan dia sering beramal-amal bagus. Wa tasaddaqu, dan dia sering bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia jelek lisannya kepada tetangganya. Sering cak-ngocaan tetangganya, sering nyaci, mencaci saudaranya, sering berkata tak sopan kepada saudaranya, sering mencela saudaranya, sering menghina saudaranya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahli nar, orang seperti itu adalah orang ahli neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Artinya apa? Fokusi ibadahnya seseorang, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek, maka hablum minallah itu tak ternilai di hadapan Allah. Ekosot bin Allah kalah ada hablum minannas. Makanya ada debu lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kula pun panjenengan tak syukur karing sepo dua kita. Lupa kepada jasa apa ambuk kita yang melahirkan, yang membesarkan, memberikan nafkah. Berarti secara tidak langsung kita tidak bersyukur kepada Allah.
Kulaban panjenengan tak sokor dek kata tangke. Kulaban panjenengan tak sokor dek siapa yang membesarkan kita. Kepada ustadz kita, kepada guru kita. Yang bisa memberikan ilmu. Acician ilmu, kepuduan evaelang. Tahu kepada huruf, tahu kepada angka. Siapa yang mengajari? Bapak ibu guru kita. Guru-guru kita. Tahukah huruf alif, ba, ta, tha, jim. Tahu. Tajwidnya tahu. Siapa? Ulama-ulama kita, guru kita. Pas tak syukur ke beliau, melupakan jasa beliau, lam yashkurillah. Berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Mun abak cuba ke orang lain, jelek hubungannya kepada hablum minan nas, maka tercoreng. Tercoreng, artinya tercoreng, tidak ternilai hubungan kita dengan Allah. La khaira fiha. Na'udzubillah. Kemudian berkata lagi, qalu wa fulanatun tusalli al-maktubah. Dan ini ya Rasulullah, ada seseorang ya Rasulullah yang salat 5 waktunya bagus. Salat maktubahnya bagus, duhur, asar, maghrib, isya, subuh bagus, berjamaah beliau. Wa tasaddaqu bi athwarin, dan dia sering bersedekah walaupun hanya 1 potong roti, bi athwarin. 1 potong roti menunjukkan apa? Sakoni lagi. Sakoni, mun karing Arab 1 potong roti ini kan sakoni. Sakoni. Berarti tak ada lain. Roti ini kan sakoni. Paling sedikit. Berarti cet aba entah ada. Cuman jekaja sedekah. Wa tasaddaqu bi athwarin. Orang itu selain solat bagus, solat wajibnya bagus, solat wajibnya maktubahnya bagus. Dan sedekah, tetapi sedekahnya hanya sedikit. Wala tu'dhi ahadan. Dan dia tidak pernah menyakiti seorang pun dari tetangganya. Faqala Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah. Itulah penduduk surga. Allah, gampang kan? Orang tiket masuk ke surga gampang. Lakoni solat 5 waktu, pabagus kata tanggana surga. Maksudnya apa? Hablum minallah lah, pamapan hablum minan nasnya. Jaga kan. Mudah tiket masuk surganya Allah. Tapi kala tusalliyal maktubah. Ada saya tanya kata kau lah. Kadin tu fokus kata tangke, sodakona mapan banyak, fokus tak ada celana, king tak fajang, kini kah pada sebalik kela neraka. Kenapa? Karena solat maktubahnya tidak dikerjakan. Kewajiban kau tu, kewajiban kini kah kau tu kini kah tidak usah dibahas boleh mon nyamana kewajiban, nyamana kewajiban kau tu lakukan ni, mon tak kewajiban tak lakukan ni tak bisa, tak kira masuk. Kenapa nyaman? Ujiannya tak masuk ke data. Tak masuk ke pangkalan data. Kenapa? Tidak memenuhi persyaratan administrasi. Nah, wajib kira. Pada orang mau melamar pekerjaan. Tahap pertama adalah pelengkapan berkas. Kelengkapan berkas. Mun berkas kata lengkap, ijazah tak ada, KTP tak ada. Berarti kan tak masuk administrasi, dientengkan kira. Padahal ketika syarat mutlak bisa mengikuti ujian masuk ke data ke ruang. Nah, masuk ke data pencalonan data nikah data nikah. Tak bisa. Mau calon legislatif, mau calon marina, presiden dan semacam calon bupati dan semacam. Syarat pertama administrasi kelengkapan ke KPU. Kutu ke KPU gak ada. Nah, mun perlengkapannya tak bagus, tak mapan, tak bisa masuk. KTP tak ada, kakan tak ada, berarti yang tak serius nih. Nah, kelengkapan utama seorang mukmin, seorang muslim adalah salat maktubah 5 waktu. Kini ke persyaratannya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sing amun orang masuk agak ijazah, KTP, kakah. Nah, kini kah. Nah, ini kan lemak nih. Orang tero berada di dalam surga, lemak kini kan lakoni. Itu tiket. Itu persyaratan mutlak. Dekian pertimbangan nah kini kan lulus ujian banten lah. Lulus ujiannya, bagaimana menjawab soalnya, bagaimana nikah amal-amal pribadi kita amat menentukan dekian lulus dan tidaknya, ontong dan tidaknya dekian eswar. Syarat wajib kok
itu kan nikah nah dipertimbangkan boleh. Oh nikah sering nuruk nikah ini. Nah itulah pertimbangan lagi nikah. Jadi ini hadis yang menurut kita, menurut saya ini menarik ki. Jadi orang gak dento hubungan nak tu sejalan dengan Allah dan dengan manusia. Ibadah sunnah saya laksanakan, tapi kemudian kewajiban terhadap manusia tidak dikerjakan, maka tak ternilai di hadapan Allah. La khaira fiha, tak ada kefokusan. Na'udzubillah. Semoga berselamat sareng Allah Subhanahu wa taala. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita mendapat barakah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini periwayat hadis yang tertinggi nomor pertama Abu Hurairah. Semoga kita ngaliah barokahna beliau. Andi anak sekolah, andi anak nyari ilmu, terus cerdasa. Kirim Fatihah apa banyak ke Abu Hurairah. Abdullah bin Ammar, Abdullah bin Abbas. Anas, Sayyidina Anas bin Malik. Jabir bin Abdullah. Abu Sa'id Al-Khudri. Itu adalah tokoh-tokoh alim di dalam hadis. Meriwayatkan hadis cerdas. Kirim Fatihah ke orang-orang kinika. Ke beliau-beliau kinika. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nah, nikah. Ya Allah. Sampai segitunya ini. Sampai swarga ini jaminannya ke akhlak. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak memberikan aman kepada tetangganya dari kejahatannya. Tak masuk surga. Orang hidupnya selalu memberikan rasa apa? Tak aman kepada tetangganya. Kecubaan masuk seorang, kecubaan dah khawatir orang, gemetar orang, tak kira masuk surga. Lah, berarti ukuran masuk surga ini ukuran pribadi, tapi ukuran sosial. Nih coba. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Aduh, tidak akan masuk surga orang yang hidupnya selalu tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Kejahatannya selalu mencoreng orang lain, membuatkan takut kepada orang lain, menggelisahkan orang lain, meresahkan orang lain. Tak bakal masuk surga. Nampaknya jadi penyakit di dalam masyarakat, penyakit di dalam kehidupan masyarakat. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Nikah akhrajahu Muslim, sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis nikah. Nah, oleh karena itu jaga hubungan kita, memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa aman, rasa nyaman kepada tetangga kita, kepada masyarakat. Si bisa sampurna ibadah. Lah nikah. Seoninga ke Gusti Allah, seoninga ke Rasulullah, mengajak orang ibadah, ngajak orang bener, ngajak orang fokus nih sakoni. Lah nikah. Memberikan orang fokus, memberikan orang senang, lah nikah. Walaupun orang menyambutnya tidak baik, tetapi kita yang penting niatan kula ban panjenengan fokus. Biasa. Orang menyampaikan kefokusan nikah biasa, tantangannya banyak. Tak usah heran Rasulullah 13 tahun menyampaikan Islam nang kota Mekah, 150 orang pengikutnya. Ancamannya berat, jiwanya mau diancam, bahkan nyawanya terancam. Loh, icok kocak, lempar, copai. Loh, coba Kanjeng Nabi ni. Bak entak sampai copai. Bak entak sampai kocak. Mun beda orang tak senang biasa, kefokusan ni kan mahal. Tiketnya dekian ke surga biasa. Makanya tetap sampaikan kebenaran
dengan cara yang benar. Nah, dengan cara fokus dan ini berikan rasa aman, nyaman dekat orang lain, ajak ke fokusan, ajak ke sempurnaan. Nah, حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ini dari apa namanya, Umar bin Mu'ad al-Ashhaliyi an jaddatihi, dari neneknya berarti. Dari neneknya siapa? Amr bin Mu'ad tadi. An jaddatihi, dari neneknya sahabat tadi. Annaha qalat, nenek tadi berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya memberikan pesan kepadanya. Apa kata Nabi? Ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita mukmin. Nisa al-mu'minat, wanita-wanita mukmin, berbini nikah. Wahai wanita-wanita mukmin, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratihi. Ya, janganlah engkau memberikan rasa tak nyaman, janganlah engkau menyusahkan, janganlah engkau berbuat tidak baik kepada seseorang, ya, lijaratihi, terhadap tetangganya, walau qura'a syatin muharraqan, walaupun tetanggamu itu kenapa? Jelek diibaratkan dengan walau qura'a syatin muharraqan. Kenapa? Paha kambing yang dibakar. Artinya beleng. Sampai menghina, janganlah sampai la tahqiranna, janganlah sampai menghina, mencaci seseorang tetanggamu, walaupun orang tetanggamu itu jelek. Sampai nih kan, walau qura'a syatin muharraqan. Nikahnya mana peribahasa. Sampai digambarkan walaupun tetanggamu seperti apa? Seperti paha kambing yang dibakar. Artinya coba pon, cek cobaan. Baru mamon embi tono korakan cek cobaan. Maksud tak, walaupun secoba apapun, jangan sampai engkau hina. Tak oleh engkau lecehkan. Tak oleh engkau jelek kepadanya. Loh, nikah pesan nikah. Jangan sampai menjelek-jelekkan, jangan sampai menghina, jangan sampai mencaci. Kadang-kadang nyalian orang, mencacian orang. Gitu. Wah, menang kok lek. Kan glowing ngak dia beda modal lah lek. Menarua tak pati glowing je. Apa? Glowong. Maksudnya leer aja dia celang muana poteh. King leer celang saparo pakai abeda lah. Lah nikah cale. Iya pantesan. Arapa mau cengira tak ada modal lah. Engkau modal lah raja. Ya, cale, tak oleh mencalian orang lain. Walaupun sejelek apapun. Karena mau mencale, kabulan Allah berarti mencale pencipta. Tak oleh le calian. Dalam Islam ni kata ia ceri, mencaci. Kadangkala kita tak terasa. Bahkan bukan tak terasa, memang sengaja merasa. Cek kula pun panjenengan kadang merasa sempurna. Padahal tidak ada kesempurnaan bagi manusia kecuali milik Allah. Allah sesempurna. Kekapina. Oleh karena itu, kula pun panjenengan ni kai pakon. Pakon apa? Pakon fokus dekat orang lain. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال. Nah, ini berarti dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala rajulun,
Qala berkata rajulun, siapa orang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi orang laki-laki ini, ada seorang laki-laki yaitu bertanya kepada Rasulullah, matur kepada Rasulullah, innali jaru yu'dhini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ya Rasulullah jarah, memiliki tetangga yu'dhini yang selalu tak fokus dekat abdina, saya selalu lanyala ke abdina, saya selalu jahat ke abdina. Curhat berarti ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga cuba ke abdina maloloh. Tak fokus ke abdina, lenyale ke abdina. Katipun apa nih ya Rasulullah? Nah, jadi kejahatan dari tetangga pun beda cuma kanjeng Nabi. Ini kan beda curhat. Tetangga cuba maloloh. Curhat ya kanjeng Nabi. Ini kan nyaman nah. Mun beda Rasulullah nyaman. Okay? Curhat. Nah, tak curhat ke orang lain, dan curhat ke Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Tetangga saya selalu jahat kepada saya ya Rasul. Faqala, intalik, pulanglah kau. Pulanglah kau ke rumahnya. Mulai sakwan sak. Entarkan jin Nabi kan. Katipun apa kok itu pun sak mulai wan ka bengkona. Intalik, pergilah kau. Fa akhrij mata'aka ila tariq. Keluarkan hartamu ke jalan. Napa andi harta napa? Korse andi harta napa? Pokok napa pon? Sabuk pak keluar nang jalan. Sabuk jalan. Nah, nika ada maknanya nika. Mulai ke bengkon pak keluar ben apa sih andi ning bengkon? TV misalnya. Lambat tak ada TV, misalnya mangken TV pak keluar sabuk jalan Mas. Sabuk lorong. Taruh lorong. Nah, taruh di lorong. Hartamu keluarkan. Pokok si bodoh nang bengkon dalam roman pak keluar. Nah, fantalaqa fa akhrija mata'ahu. Nah, kemudian dia pergi dan mengeluarkan harta yang ada di rumahnya ke jalan kelak, mengikuti Rasulullah kelak. Mengikuti instruksinya Rasulullah. Jangan minta saran. Orang mau minta saran kau tu toro. Ya, kadang buat minta saran malolo tidak berat tak toro. Lah nikah berat dan tidak kau tu toro. Kemudian karena sudah dikeluarkan, Napa ketika dikeluarkan? Mendapat simpati. Bukan, tidak harus simpati. Napa? Mendapat pertanyaan besar dari masa Arafah. Mak hartane pak keluar. Nah, otomatis kan orang katanya, coba empian mari nikah mulai ke bengkona pas jongkak na TV ni sahabat nang pinggir lorong. Kira-kira banyak orang nyanter na bantan. Janter paling atanya ada beremai elelanga esotako aki apa gratis lah atanya paling atau boyongan atau beremar ya lah banyak orang tanya mak apa keluar sampai pinggir lorong lah nikah kan otomatis ada orang bertanya lah nikah kemudian apa fajtama'an nasu alaih kemudian berbondong-bondong masyarakat nikah menghampirinya enggak segala nah menjadi perhatian apa ya menjadi perhatian masa jongkak sampai keluar apa namanya TV sampai keluar kulkas saya sampai jalan ayah apa ada saya nggak atokar ya atau namanya mon atokar tak kira aja apa mau boyongan tanya aki atau bagi gratis ya jual gratis nah atau jual mode dilelang nah tanya aki pas faqalu ma sya'nuka apa yang terjadi mak bisa ngaria mak pakai keluar ke kapi. Nah, pertanyaan kela. Ibadah emar ya. Pindah awan. Nah, atau apa? Kenapa kau terjadi? Qala li jarun yu'di. Qala kemudian berkata li jarun yu'di, tetanggaku jelek kepadaku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku matur kepada Rasulullah. Aku curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala intalik fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, sana pulang keluarkan hartamu di jalan, sabuk nang jalan. Faja'alu yaqulu. Mendengar pernyataan tadi, cek nikah perintah Rasulullah bahwa dia punya tetangga jelek, dan keluar ke nikah harta nang kapi, pas kemudian masyarakat sia kompol gelak, yaqulu, nikah jamak yaqulu. Napa? Kemudian dia berdoa. Nah, masyarakat gelak mon kutungat nak kata yaqulu berarti banyak orang gelak atu banyak nah napa tua nak gelak masyarakat gelak
Oh berarti ria andi tatang kecuba. Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau tu apa? Kau tu buang sifat cubaan dalam aten aja ya. Nah, kicek dendam maksudnya. Orang kan membodoh orang cuba kan pasti dendam. Pak keluar dari dia. Si cuba itu pak keluar pailang. Kemudian apa yang terjadi? Karena masyarakat ni kecinta ke kanjeng Nabi, tak oleh kan pas masyarakat kele atu. Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknat ya Allah. Tatang kena orang ni kasih cuba kan nikah. Allahumma zihi, hinakan ya Allah. Tatang kena orang nikah sejahat dekat nikah. Oh, si atua beni saya beni orang sejahat tapi justru masyarakat si atua. Kemudian fabalaghahu, pas sampai informasi itu kepada tatang kena si cuba gila. Terdengar, apa? Wah, itu oke pun masyarakat punya. Jangan bon cuba kasih fulan. Itu oke pun masyarakat bo enter elak nata, bo enter terhina. Oh, kayak ding bon se cuba tatang ke se cuba faatahu. Kemudian tetangga tadi yang jelek kepada tetangga yang lainnya tadi, yang satunya tadi menghampiri gelak orang si berkerumunan gelak. Menghampiri tetangga tadi gelak dan berkerumun gelak. Kemudian faqala, dia mengatakan irji', pulanglah kiba boleh ya pamasok hartana baan pamasok ila manzilika pamasok ban deka roman hartan pamasok boleh fa wallahi la udzika, demi Allah aku bertobat kepada Allah dan aku tidak akan pernah jahat kepadamu. Artinya apa? Orang mon andik kecubaan cek beles kecubaan, kau tu beles kefokusan. Kawan kecubaan orang setong, maka dia akan didoakan oleh orang lain jelek. Gelak coba gelak. Kan saya cuba ikan tak tahu punten. Nika teknik caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat. Lah nika coba mendidik orang cek beles kecubaan. Pasti. Kenapa? Orang lain akan membalasnya dengan kejelekan yang lebih. Artinya kenikah. Wan kula ben pancungan cuba kasetong orang, maka berbapan orang akan jelek kepada kita. Lah nikah contoh nikah lagi. Lah nikah teknik bagaimana cara Rasulullah mendidik, membina umat. Pak keluar ide-ide kita sifat-sifat ghadab, marah. Sifat-sifat ghillin. Ghillin ini kan apa? Dendam. Karena orang si berdendam, berdendam, anika tak kira ke swarga. Karena orang swarga ini kan lepas dari dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kata Allah, aku bersihkan, aku angkat orang-orang surga di dalam hatinya ghillin dendam. Muka-muka baik pasalamat sarang Allah. Ki dendam ni kan nyoon lagi. Makanya kan katua nang Al-Quran katua gini kaca merah tua rezeki malolo ki pese malolo kini ke sambi katua wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kan apal kan sering baca kan Al-Quran, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, wa la taj'al tetiaki ate aptina ate penuh dengan dendam ya Allah. Oh, kini katua kini ka. Mun tak bisa cak Arab pa, cak Maturan nafon. Ya Allah, cak tetiaki ate aptina ate si penuh dengan dendam dengki baelang ya Allah penyakit dendam. Karena kelak dendam tidak akan membawa kita kepada surga. Karena surga ni ikhwana, semua bersaudara. Demikian. Berarti apa? Tiketnya masuk ke surga simple. Napa? Lakukan perintah Allah, fokus ibadah maktuban apa fokus. Nomor 2 yang kita itu bangun persaudaraan ikhwana kelak. Sempurna pasti pada iswarkana Allah. Ini peringatan kepada kita agar kuluban panjenengan selalu berbuat baik kepada makhluk, kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi besok kita akan lanjutkan lagi apa yang kita bahas pagi-pagi hari ini, mempertegas bahwa
orang itu memiliki dua hubungan yang harus kita perbaiki. Hablum minallah papakus, hablum minan nas papakus. Bahwa ketika ada orang jelek kepada kita, maka kejelekan itu jangan dibalas kejelekan, tapi balas kebagusan. Nah, besok kita akan melanjutkan nih ya, debu-debun Gusti Kanjeng Nabi yang ini menarik sekali untuk kita terapkan dalam kaudian kula pun panjenengan. Moga-moga istiqamah ngaji. Moga-moga istiqamah kita ngaji, istiqamah kula pun panjenengan nyari ilmu Allah hingga akhir hayat mun bisa kula pun panjenengan moga-moga mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mengaji, mati keadaan walaupun tak ngaji, ate seneng dekat orang ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقتهم ومؤافات من الفتن. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.